Ayo kita menjadi tuan rumah yang baik nanti di tanggal 25 Maret. Menerima Duta Besar Bahrain untuk Indonesia hari ini. Testing? Yes. Bertemu Duta Besar Kerajaan Bahrain, Ketum PSSI Erick Thohir pastikan keamanan laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Terungkap, isi, rapat, rahasia Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi. Beda nasib dengan Timnas Indonesia, fans Timnas Malaysia ngamuk disuruh beli tiket tapi pemainnya belum jelas. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain ini menjadi laga yang paling dinanti pecinta sepak bola tanah air pasalnya. Laga leg pertama saat Timnas Indonesia bertandang melawan Bahrain diwarnai kontroversi. Dalam laga yang bergulir di Bahrain National Stadium, Rifa, 10 Oktober 2024 itu memang berakhir dengan skor imbang 2-2 namun, dalam laga ini skuad Garuda sebenarnya nyaris meraih kemenangan. Pasalnya hingga menit ke-90, Timnas Indonesia masih unggul 2-1, akan tetapi, kemenangan itu buyar saat Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99. Namun, gol tersebut menimbulkan kontroversi, karena wasit Ahmed Alkaf awalnya memberi tambahan waktu 6 menit. Tetapi, saat waktu sudah melewati hingga menit ke-96, wasit asal Oman itu tak kunjung meniupkan peluit panjang, hingga akhirnya Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan, wasit Ahmed Alkaf baru meniup peluit. Situasi ini membuat pecinta sepak bola tanah air kecewa, dan akhirnya langsung menyerbu akun media sosial Bahrain maupun sang wasit. Buntut situasi itu, Bahrain bahkan sempat mengajukan surat ke AFC agar pertandingan melawan Timnas Indonesia digelar di tempat netral. Pasalnya, Bahrain merasa terancam dengan serangan yang dilakukan oleh supporter Indonesia. Namun, akhirnya permintaan Bahrain itu tak direstui AFC, dan pertandingan dipastikan bakal berlangsung di Indonesia sebagaimana seharusnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sebelumnya sudah memastikan bahwa seluruh pihak siap menggelar laga melawan Bahrain dengan aman. Terbaru ia bahkan bertemu langsung dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri. Menurutnya, pertemuan ini membahas soal persiapan Timnas Indonesia menyambut Bahrain. Hari ini saya bertemu dengan Ambassador of the Kingdom of Bahrain, Hai Emir Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri. Tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Selasa, 11 Maret 2025. Kami berdiskusi tentang persiapan Timnas Bahrain yang akan bermain di Indonesia pada 25 Maret mendatang, ucapnya. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya bakal memberikan kenyamanan buat Bahrain. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara besar. Untuk itu, semua pihak pasti akan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan tuan rumah yang baik. Bahkan sebelumnya, Timnas Indonesia bisa menggelar pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi dengan baik tanpa ada masalah apapun. Dalam laga melawan Jepang, supporter yang hadir di SUGBK bahkan mencapai 60.304 penonton dan pertandingan berlangsung dengan aman dan nyaman. Selain itu, pertandingan melawan Arab Saudi juga yang bergulir pada 19 November 2024 lalu juga dihadiri oleh 55.970 orang. Namun, pertandingan tersebut berlangsung dengan aman dan nyaman. Untuk itu, Erick Thohir pun memastikan ke Bahrain bahwa Indonesia bakal bisa menjadi tuan rumah yang baik. Mantan pemilik Inter Milan tersebut bahkan memastikan semua supporter bakal bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman nantinya. Kami di PSSI memastikan akan menjadi tuan rumah yang baik saat Timnas Bahrain bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, kata Erick Thohir. Kita sebagai bangsa besar juga sudah menunjukkan bisa menjadi tuan rumah yang baik saat pertandingan kandang melawan Arab Saudi dan Jepang sebelumnya. Kami ingin seluruh fans tuan rumah maupun tim tamu bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman, tuturnya. Terungkap, isi, rapat, rahasia Timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi. Pertemuan tersebut terjadi jelang pertandingan melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November tahun lalu. Banyak rumor yang muncul bahwa pertemuan ini adalah bentuk kekecewaan pemain kepada pelatih Shin Tae-yong. Bahkan, isu ini disebut-sebut menjadi salah satu alasan untuk mendepak Shin. Sumarji menjelaskan bahwa masalah ini sudah menjadi isu liar. Menurutnya, pertemuan pemain timnas di hotel tersebut dipimpin oleh Jai Idzes.
Namun, Jai sudah izin kepada dia dan Shin Tae-yong sebelum mengumpulkan pemain. Itu harus diluruskan, ide itu kan setelah kita kalah lawan Cina dan Jepang. Itu Jai bercerita, ayo kumpul semuanya, harus begitu, harus bicara. Dia, Jai, minta izin ke saya, juga ke coach, Shin Tae-yong, meminta izin bukan tidak meminta, kata Sumarji dilansir bolasport.com dari kanal YouTube MS Glow for Men Official. Pertemuan ini terjadi setelah sesi makan dan hanya dihadiri oleh pemain. Hasil pertemuan ini dilaporkan oleh Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, dan Jai kepada staf timnas. Bilang saja pada saat sesi makan, setelah makan silakan bicara dengan para pemain semuanya. Setelah itu dia lapor ke saya apa yang dibicarakan, Ridho juga lapor. Kan ini, Kapten, ada Jai, Ridho, dan Asnawi. Asnawi juga lapor ke saya, lanjutnya. Sumarji melanjutkan, aksi pemain ini sebenarnya adalah hal yang wajar, apalagi, mereka mendapatkan kekalahan beruntun saat melawan Jepang dan Cina. Perlu pendekatan khusus agar bisa bangkit dan akhirnya sukses mengalahkan Arab Saudi. Kemenangan atas The Green Falcon membuka asa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pada bulan Maret nanti skuad Garuda akan melawan Australia dan Bahrain. Jadi soal kaitannya dengan pemain bicara dari hati ke hati kan sudah biasa kita terapkan dan saya di Bayangkara FC juga sama. Posisinya kan kita kalah 2 kali itu kan pasti down, mentalnya. Sekarang tinggal bagaimana upaya kita menyatukan tekad agar motivasinya lebih, ujarnya. Beda nasib dengan timnas Indonesia, fans timnas Malaysia ngamuk disuruh beli tiket tapi pemainnya belum jelas. Fans timnas Malaysia ngamuk disuruh beli tiket tapi pemain untuk skuad Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia belum jelas diumumkan. Hal ini beda nasib dengan timnas Indonesia. Diketahui, timnas Malaysia juga akan berlaga pada FIFA Matchday Maret 2025 ini. Mereka akan melawan Nepal dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Duel timnas Malaysia melawan Nepal akan digelar di Stadion Sultan Ibrahim, Iskandar Putri, Johor. Tepatnya, laga itu akan digelar pada 25 Maret 2025 jelang laga itu, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mulai menjual tiket. Tetapi, fans Malaysia tak senang dengan pengumuman itu. Pasalnya, kala tiket sudah dijual, FAM belum umumkan skuad timnas Malaysia. Hal ini membuat fans Harimau Malaya merasa membeli kucing dalam karung karena tak tahu seperti apa kekuatan skuadnya dalam laga itu. Bagaimana Anda mengharapkan kami untuk memenuhi stadion jika kami bahkan tidak tahu siapa yang bermain? Tulis netizen, dilansir dari New Straits Times, Selasa, 11 Maret 2025. Kondisi ini berbeda dengan timnas Indonesia. PSSI sudah umumkan skuad timnas Indonesia untuk berlaga pada 20 dan 25 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda pun diisi deretan para pemain terbaik tanah air. Di antaranya, ada para pemain abroad, yakni Marcelino Ferdinand, Jai Itzes, Martin Paes, Ula Romeni, Justin Hubner, Tom Haye, Pratma Arhan, dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan, timnas Indonesia sudah punya amunisi tambahan yang bisa segera memperkuat tim. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang sudah resmi jadi WNI kemarin malam. Septian Bagaskara janji balas kepercayaan Patrick Kluivert, buat satu janji di timnas Indonesia. Septian masuk dalam 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Pemain asal Dewa United ini akan bersaing bersama Ula Romeni, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka di posisi striker. Menariknya, dia datang dengan modal penting yakni 7 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan. Tentunya, ada beberapa penilaian khusus dari Patrick untuk membawa pemain tersebut ke timnas. Septian Bagaskara menjelaskan bahwa sebelumnya dia fokus ke klub, apalagi Dewa dalam persaingan ketat di papan atas klasemen Liga 1. Tentunya, pemanggilan ke timnas adalah sebuah kebanggaan bagi pemain sepak bola. Tak menyangka karena saya waktu itu fokus dengan tim juga. Alhamdulillah ada panggilan timnas Indonesia, kata Septian Bagaskara dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Pemain berusia 27 tahun ini melanjutkan, awalnya tidak terpikirkan untuk mendapatkan panggilan ke skuad Garuda. Saat ini dia optimis bisa memberikan kontribusi untuk timnas karena 2 laga di bulan Maret sangat krusial. Mereka akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersyukur dan ya perasaannya pasti senang. Bisa dipanggil dan dipercaya menjadi bagian timnas Indonesia dalam menghadapi 2 pertandingan ke depan. Ujarnya, Septian siap menjawab kepercayaan saat diberikan kesempatan Patrick untuk bermain. Membela timnas adalah sebuah tugas penting dan harus mereka maksimalkan dengan baik. Tentunya, dia menyadari bahwa persaingan di skuad Garuda sangat ketat saat ini. Semua pemain yang berada di lapangan tentu akan berjuang keras memberikan hasil maksimal untuk Indonesia.
Harapan saya pasti memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Siapapun nanti yang akan dipercaya buat main pastinya ingin tampil maksimal dan berjuang buat timnas Indonesia. Kita saling support satu sama lain dan memaksimalkan setiap pertandingan, ujarnya. Penyebab Mes Hilgers optimis Garuda bakal menang di laga timnas Indonesia versus Australia. Bek tim nasional, timnas, Indonesia, Mes Hilgers optimis Garuda bakal menang saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mes begitu yakin karena merasa kualitas timnas Indonesia saat ini sudah mampu menyaingi Australia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan dihelat di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, mendatang. Laga tersebut sangat krusial untuk menjaga peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda diketahui masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung sebagai salah satu dari 2 tim peringkat teratas, atau melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Mes optimistis menatap pertandingan melawan Australia. BFC20 itu meyakini timnas Indonesia mempunyai kualitas skuad yang mampu bersaing dengan Soceros julukan timnas Australia. Saya yakin dengan kualitas kami, kata Mes dikutip dari Football International, Kamis, 13 Maret 2025. Terlepas dari laga lawan Jepang, saya pikir kami memiliki pemain yang lebih baik daripada lawan kami, Australia. Saya sangat percaya pada pilihan kami, sambungnya. Deretan pemain berkualitas ditambah dengan tim kepelatihan yang baru membuat Mes semakin percaya diri. Dia menegaskan, ini merupakan momentum yang pas bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Kami memiliki kesempatan besar untuk mencapai Piala Dunia, tegas Mes. Setelah pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia masih mempunyai 3 pertandingan tersisa. Skuad Garuda akan bersua dengan Bahrain, 25 Maret 2025, Cina, 5 Juni 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025, mendatang. Jadi, 4 laga ke depan benar-benar akan menentukan nasib timnas Indonesia. Apakah lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru harus menguburkan mimpi main di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti? Patut dinantikan. Dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia, Nadeo Argawinata bersyukur masih punya tempat. Nadeo Argawinata bersyukur mendapat panggilan ke timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Kiper Borneo FC itu bertekad memberikan yang terbaik. Saat ini, ada 4 sosok yang mengisi posisi kiper dalam daftar 30 pemain sementara, yakni Martin Paes, Nadeo, Hernando Ari, dan Emil Audero. Hadirnya nama terakhir bisa menyisihkan 1 dari 3 kiper lain. Nadeo mengatakan sangat senang dapat kembali ke timnas Indonesia. Itu tandanya sang pemain masih dipercaya untuk memberikan kontribusi untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bersyukur masih punya tempat, masih dipanggil. Masih dipercaya untuk membela timnas Indonesia, intinya bersyukur, kata Nadeo di Bogor, dikutip Kamis, 13 Maret 2025, kiper asal Kediri itu mengatakan sangat antusias akan mendapatkan sentuhan langsung dari Kluivert. Jadi, hal itu akan membuatnya berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik saat latihan maupun jika mendapatkan kesempatan turun laga. Bersemangat di kepelatihan yang baru ini, semoga saya bisa memberikan yang terbaik di sana, ujar Nadeo. Dalam lanjutan fase grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan lebih dahulu melawan timnas Australia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu timnas Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Saat ini, timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengumpulkan 6 poin. Mereka sekali menang, 3 imbang, dan 2 kali kalah. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara soal pemecatan Shin Tae-yong. Dia menegaskan keputusan ini diambil Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, demi sepak bola Indonesia. Arya mengatakan keputusan Ketum PSSI sudah berdasarkan evaluasi menyeluruh untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Kini, timnas Indonesia pun ditangani oleh Patrick Kluivert. Diketahui, Ketum PSSI, Erick Thohir, baru saja menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia ditunjuk untuk menggantikan Shin Tae-yong, ST, yang baru saja dipecat. Arya menegaskan bahwa Erick Thohir memiliki pengalaman dan kompetensi yang tak diragukan dalam mengelola sepak bola. Dia bahkan mengapresiasi latar belakang Erick Thohir, yang telah mengelola klub-klub besar dunia, seperti Inter Milan dan DC United. Saat ini, Erick juga memegang kendali atas klub Oxford United di Inggris. Tak ayal,
Keputusan yang dibuat Erick Thohir dipastikan jadi langkah tepat untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Saya siapa? Ketum kita ini siapa? Sederhana banget. Cobalah lihat ketum kita ini siapa. Orang spesial yang pernah mengelola Inter Milan, ya ujar Arya Sinulinga dalam dialog interupsi dengan tema ST diganti. Prestasi Kluivert dinanti. Kamis, 9 Januari 2025, pemain Inter itu, 30 pemain Serie A, 90 orang itu berapa tahun kan? Pelatih yang ditangani yang dibawahi Mancini ya, Frank de Boer, dan lain-lain semua, banyak banget pengalamannya sampai dan pernah pegang DC United. Hari ini pegang Oxford itu Pak Ketum Erick Thohir, dilanjutnya. Arya juga memuji kecakapan Erick dalam mengambil keputusan penting untuk sepak bola Indonesia. Diyakini, langkah yang diambil sudah tepat. Saya kalau Pak Erick Thohir bicara bola saya cuma ternganga doang. Karena apa? Pengalaman beliau, penanganan beliau saya rasa siapa sih yang bisa menekan-nekan ketum, ucap Arya. Dan kembali lagi, selama beliau jadi ketum PSSI, saya berkali-kali bilang di mana-mana, tunjukkan satu kebijakan beliau yang salah untuk sepak bola Indonesia, ditambahnya. Arya pun menyoroti pentingnya penguasaan locker room atau ruang ganti dalam keberhasilan sebuah tim sepak bola. Dia menyebut bahwa ketidakmampuan seorang pelatih atau pengelola tim untuk menguasai locker room akan menjadi faktor utama kegagalan. Enggak perlu dibahas lagi mengenai masalah itu. Tapi yang pasti, kunci itu ada di locker room, ruang ganti pemain. Saya mau jelasin saja, kunci itu ada di locker room. Ketika tidak terkuasai locker room oleh pelatih atau yang mengelola tim, maka habis, sudah pasti kalah, nggak mungkin menang lagi, jelas Arya. Jadi, Jose Mourinho itu bermasalah di locker room Chelsea. Banyak pelatih jagoan di dunia nggak bisa menguasai locker room, habis. Pemilik pun begitu, tidak bisa menguasai locker room habis, tambahnya. Justru Sergio Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert selalu menunjukkan empati dan kemampuan untuk memahami para pemain. Pengalamannya sebagai pemain membuatnya lebih memahami pemain, dan ia tak pernah membandingkan satu sama lain. Saya tidak merasa seperti sedang dibandingkan dengannya, meskipun dia adalah seorang pemain bintang, kata Sergio Van Dijk. Dia tidak membuat saya merasa kecil sebagai striker dari level yang lebih rendah. Sebaliknya, dia membuat saya merasa dihargai dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang santai dan tak menunjukkan perbedaan meski ia merupakan sosok legenda sepak bola. Van Dijk juga membagikan momen saat kecil ia melihat pertandingan dari Kluivert. Bahkan ada momen yang paling tak pernah terlupakan saat Kluivert mencetak gol kemenangan buat Ajax di Liga Champions 1995. Hal lain yang menarik adalah saya pernah menyaksikannya bermain sepak bola saat masa jayanya. Ia menjadi contoh dan idola bagi saya, jelas Van Dijk. Salah satu momen yang paling saya ingat adalah pada suatu Rabu malam di tahun 1995. Ketika itu, saya masih kecil dan menonton bersama keluarga saat Kluivert mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 untuk Ajax. Gol itu menjadikannya pahlawan Ajax. Kami merayakan keberhasilan tersebut, dan sejak kecil, saya sering menonton gol-golnya, baik di level klub maupun tim nasional, ujarnya. Tak hanya kenangan masa kecil itu, Van Dijk mengungkapkan kesan mendalam yang didapatkan saat Kluivert di Brisbane Roar. Menurutnya keberadaan Patrick Kluivert di Brisbane Roar pada tahun 2010 sebagai asisten pelatih juga memberikan banyak pelajaran. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang berwibawa dan mampu memahami kebutuhan pemain. Ketika dia datang ke Brisbane, rasanya saya hampir tidak percaya dia benar-benar akan berada di sana, ucap Van Dijk. Sebagai asisten pelatih, menurut saya dia membuat keputusan yang tepat untuk mencari pengalaman dari berbagai budaya, terutama budaya sepak bola yang berbeda. Bagi saya, kehadirannya di tim sangat menyenangkan. Menurutnya, Kluivert memang sosok yang mengejutkan karena ia mudah akrab dengan para pemain. Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert sering nongkrong dan minum kopi bersama, tetapi saat latihan dan pertandingan tentu ia bersikap profesional, apalagi ketika Anda punya mantan pemain bintang timnas Belanda dan Barcelona sebagai asisten pelatih, rasanya istimewa, ungkap Van Dijk. Kami sering menghabiskan waktu bersama, karena saya sudah beberapa tahun tinggal di Brisbane. Saya bisa menunjukkan kepadanya tempat-tempat menarik dan aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Kami sama-sama berbicara dalam bahasa Belanda, dan saat ada laga tandang, kami biasanya meluangkan waktu untuk nongkrong bareng. Untuk itu, dengan bergabungnya Kluivert ke timnas Indonesia dan akan melatih skuad Garuda, mantan pemain Persib Bandung ini percaya ia akan menjadi sosok yang bagus dan tepat. Mantan pemain Barcelona, Patrick Kluivert, mengungkapkan alasan ia mau mengambil keputusan melatih timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert kepada publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Minggu, 12 Januari 2025. Sebelumnya,
PSSI telah mengumumkan pengganti Shin Tae-yong yakni Patrick Kluivert sebagai pelatih baru yang dikontrak PSSI hingga 2027. Pada Rabu, 8 Januari 2025, pelatih berusia 48 tahun tersebut akan menukangi timnas Indonesia dengan didampingi asisten pelatih asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Patrick Kluivert menjadi pelatih dengan banyak pengalaman sebagai pemain yang pernah berkarier di beberapa klub Eropa seperti Ajax, AC Milan, hingga Newcastle United. Namun, pengalamannya sebagai pelatih masih diragukan karena catatan selama menukangi beberapa klub sebelum tak cukup bagus. Sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, ia melatih klub Turki, Adana Demirspor. Mantan penyerang timnas Belanda itu tak cukup lama menukangi klub asal Turki tersebut karena ia mengundurkan diri buntut hasil kurang bagus. Situasi ini membuat Patrick Kluivert diragukan banyak pihak sejak awal diumumkan PSSI. Untuk itu, sebelum ia datang pun sudah banyak tekanan yang diberikan pecinta sepak bola Indonesia. Akan tetapi, ia tak mempermasalahkan hal itu dan Patrick Kluivert pun mengungkapkan alasan mau bergabung dan melatih timnas Indonesia. Saya sudah bicara dengan Pak Erik tentang bagaimana kemungkinan dari tim ini, ujar Patrick Kluivert dalam jumpa pers yang turut dihadiri bolasport.com, Minggu, 12 Januari 2025. Menurutnya, alasannya karena ia juga melihat timnas Indonesia punya potensi, oleh karena itu, ia memilih mengisi posisi juru taktik tim merah putih ini. Dan saya lihat bagaimana tim ini punya banyak kekuatan dan terhormat juga bagi saya bisa menjadi pelatih Indonesia, ucap Kluivert. Banyak orang di sini mencintai sepak bola Indonesia, dan itu membuat saya semangat. Mantan pemain AC Milan tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia selalu berpikir positif. Soal budaya kerja, selalu positif fan kerja keras, dan straightforward, itu budaya yang akan saya terapkan kepada para pemain ketika jadi pelatih, kata Kluivert. Lebih lanjut, ia juga menceritakan soal proses rekrutmen yang sempat menjadi polemik di media sosial. Pelatih Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Dunia 2026 meski tanpa dirinya. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong telah didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. PSSI kini sudah menemukan pengganti Shin Tae-yong. Sosok yang dimaksud yakni Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sementara itu, Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan salam perpisahannya setelah tak jadi pelatih timnas Indonesia. Salam perpisahan tersebut diutarakan Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 11 Januari 2025. Pelatih asal Korea Selatan itu secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong menilai Erick Thohir telah banyak memberikan bantuan kepada timnas Indonesia. Lebih lanjut, pelatih yang berusia 54 tahun itu juga mengucapkan terima kasih kepada PSSI selaku federasi serta para pelatih yang mendampinginya di timnas Indonesia selama ini. Salam hormat dan hangat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Erick Thohir yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada timnas Indonesia, baik secara material maupun spiritual, ditulis Shin Tae-yong. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah mencapai prestasi sekarang ini. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Asosiasi PSSI, saya sangat berterima kasih bantuan dan dukungan yang selalu diberikan. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelatih. Saya tahu bahwa mereka selalu mengerahkan tekad dan kekuatan untuk meraih hasil yang baik, meskipun banyak yang sulit dan penuh tantangan, sambungnya. Terakhir, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang harapan tersebut terwujud saat ini masih terbuka, seperti yang diketahui, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka saja dari Australia yang berada di posisi kedua atau tempat minimal mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Saya juga sangat berterima kasih kepada para pemain tim nasional. Kita harus melaju ke Piala Dunia 2026. Harapan saya adalah para pemain kita dapat tampil di panggung dunia. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang telah mencintai dan mendukung saya. Saya akan mengingat kehangatan hati dan dukungan yang kau kirimkan kepadaku, tutup Shin Tae-yong. Ini formasi yang akan digunakan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Hal ini menarik diulas seiring telah resmi diperkenalkannya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Acara perkenalan itu digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Setelah itu,
Patrick Kluivert harus fokus mempersiapkan tim sebaik mungkin karena akan dihadapkan laga-laga penting. Dalam acara perkenalan yang digelar kemarin oleh PSSI, Patrick Kluivert turut beberkan pola permainan yang akan diterapkannya dalam melatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu mengatakan suka permainan menyerang. Patrick Kluivert pun mengaku akan menggunakan formasi 4-3-3. Lewat formasi ini, dia tentunya optimis bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan. Penting untuk memiliki barisan pertahanan yang bagus, entah itu 3 bek, 4 bek, atau 5 bek, ucap Patrick Kluivert dalam konferensi pers perkenalannya di Jakarta, Minggu 12 Januari 2025. Tapi, ada hal yang lebih penting lagi, yakni kepercayaan diri dalam menguasai bola. Karena saya suka menguasai bola. Sebab bagaimana bisa mencetak gol kalau tidak menguasai bola, lanjutnya. Yang paling penting adalah saya suka permainan menyerang dan menguasai permainan. Saya familiar dengan sistem tersebut, ucap Patrick Kluivert. Pada 2014 saya menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal dan kami menerapkan taktik yang sama. Biasanya, saya suka bermain dengan taktik 4-3-3, tetapi itu tergantung pada kenyamanan pemain, jelanjutnya. Meski membeberkan bakal lebih andalkan formasi 4-3-3, Patrick Kluivert menegaskan bahwa dirinya takkan fokus dengan satu formasi saja. Dia siap memakai formasi lain demi membuat skuad Garuda tangguh. Jadi, saya melihat pemain dan menerapkan gaya yang sesuai karena di sepak bola Anda harus sedikit bergerak dengan sistem yang sama ataupun berbeda, harus ada kejutan, ucap Patrick Kluivert. Ketika bermain sepak bola, strategi akan berubah dari 4-3-3 atau 3-5-2 yang terpenting adalah pemain mengerti apa yang harus dilakukan, dan itu bisa membuat perubahan, lanjutnya. FIFA larang PSSI naturalisasi Jairo Riedewald karena pernah 3 kali membela timnas Belanda senior? Jawabannya, FIFA tidak bisa melarang PSSI untuk menaturalisasi ex-gelandang Crystal Palace yang pernah eksis di Premier League tersebut. Menurut regulasi FIFA soal perpindahan federasi, seorang pemain diizinkan berganti tim nasional asalkan tidak bermain lebih dari 3 kali, baik itu di kompetisi resmi maupun tidak resmi. Untuk Jairo Riedewald, gelandang 28 tahun ini, bermain 3 kali bersama timnas Belanda senior. Jairo Riedewald bermain 3 kali, tepatnya saat timnas Belanda kalah 0-3 dari Turki di kualifikasi Piala Eropa 2016. Saat itu, Jairo Riedewald bermain 90 menit. Kemudian, pemain yang dulunya beroperasi sebagai fullback kiri ini juga bermain 90 menit saat Belanda menang 2-1 atas Kazakhstan, juga di kualifikasi Piala Eropa 2016. Terakhir, ex-pemain Ajax Amsterdam ini bermain 33 menit saat Belanda kalah 2-3 dari Republik Ceko di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2016. Akibat kekalahan itu, timnas Belanda gagal lolos ke Piala Eropa 2016. Sejak kekalahan itu juga Jairo Riedewald tak pernah membela timnas Belanda senior. Selain hanya memiliki 3 caps, ada satu alasan lain kenapa PSSI bisa menaturalisasi Jairo Riedewald. Ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 18 tahun. Sementara itu, persyaratan bagi pemain yang mau berpindah federasi adalah terakhir kali membela tim nasional utama di usia maksimal 21 tahun. Alhasil, secara regulasi Jairo Riedewald bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Jairo Riedewald di lini tengah begitu dibutuhkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menegaskan Jairo Riedewald merupakan satu dari sekian pemain yang didekati untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Harapannya, gelandang 182 cm ini sudah dapat membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, akan dinaturalisasi menjadi WNI. Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Banyak target yang diusung pelatih asal Belanda itu kepada timnas Indonesia. PSSI sudah memperkenalkan secara resmi Patrick Kluivert yang menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert dikontrak berdurasi 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 musim ke depan. Patrick Kluivert akan ditemani oleh Denny Lanzaat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Nantinya akan ada lagi 2 pelatih lokal yang bertugas di bawah komando Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani.
Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C saat ini. Timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi Timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar Timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar Timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin Timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya. Tutup Patrick Kluivert.